Jadi perlulah kalau hamba Tuhan itu punya mental yang benar ya. Dan terus terang ya, kalau orang jujur ya, itu diberi oleh Tuhan kelimpahan kok, nggak kekurangan. Shalom, kita jumpa lagi dalam program Pentekostal Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial ya, karena beliau tidak selalu ada di Indonesia dan kebetulan berkunjung ke Indonesia, dan saya yakinkan Bapak Ibu ketika beliau berkunjung ke Indonesia bukan untuk berwisata, tetapi pasti untuk bermisi. Saya akan perkenalkan, beliau adalah Ketua Badan Pekerja Luar Negeri Sinode Gereja Bethel Indonesia khusus di Amerika Utara. Beliau adalah Pendeta Dr. Biworo Ginto Adinata. Shalom Bapak. Salam. Apa kabar nih Pak? Ya, puji Tuhan, terpelihara dengan sempurna. Sudah berapa lama nih di Indonesia nih Pak? Dihitung sejak sinode kemarin ya kurang lebih ya hampir 3 minggu. Wah, pasti ini sudah muter-muter nih ke daerah misi ini pasti nih Pak ya. Yang jelas 1 minggu sinode, 1 minggu lebih di Kalimantan. Ya. Terus sisanya baru ya putar-putar sedikit cari oleh-oleh. Ya oke. Pak, ini menarik nih Pak. Nih jarang-jarang kita ketemu Bapak, jadi pengen mengulik sedikit ini hati Bapak ini untuk jiwa-jiwa begitu Pak ya. Jadi kami berharap rahasia-rahasia yang ada ini bisa diungkapkan supaya kami khususnya Civitas Akademika yang ada di STT Bethel Indonesia dan juga para pendengar Pentekostal Podcast ini bisa diberkati dengan pelayanan misi Bapak. Ini kan Bapak nih tinggal di Amerika nih, di Los Angeles, ini jantungnya Amerika ini, tapi kok bisa Bapak punya hati malahan nancepnya itu di pedalaman Kalimantan Barat. Bisa nggak kita tahu ini Pak, apa yang menjadi landasan hati Bapak ini ada di pedalaman Kalimantan Barat? Ya. Oke, yang pertama bicara soal panggilan untuk melayani ya, itu ya tentu saja Tuhan yang taruh di dalam hati setiap orang ya, termasuk hati saya. Nah, tapi juga ada faktor-faktor lain yang mulai membuat saya berpikir untuk menjangkau jiwa-jiwa yang khususnya yang tidak terjangkau ya, untouched people gitu, itu terpikir. Nah, alasannya kenapa? Saya memang mengembalakan jemaat di Los Angeles sejak tahun 92, jadi terhitung sudah 31 tahun. Wow. Tetapi kalau namanya gereja Indonesia, kita tahu kebanyakan yang hadir adalah orang Indonesia. Jadi gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika khususnya, mungkin luar negeri yang lain, fokusnya pada pelayanan orang Indonesia. Sebab masing-masing etnik grup itu, mereka sudah punya gereja masing-masing. Jadi kalau menjangkau bangsa lain, itu untuk kita orang Indonesia boleh dikatakan sangat-sangat tipis ya, kemungkinan tipis. Bukan tidak mungkin tipis, tetapi karena masing-masing bangsa sudah memiliki grup sendiri. Ada gereja, ada misioneri, ada pengkhotbah. Nah, dan kemudian yang kedua adalah gini, satu hal yang nyata bahwa kota-kota besar di Amerika itu sekarang sudah dibanjiri oleh gereja-gereja termasuk dari Indonesia, karena semua organisasi pengen buka di LA, di New York, di kota-kota besar bersaing. Sementara kalau penduduk LA itu katakanlah ya 20.000. Nah, kalau awalnya itu cuma ada 15-20 gereja, sekarang sudah lebih dari 120 gereja Indonesia. Wow. Jadi penduduknya itu cuma dipecah-pecah, ya bergeser sana, bergeser kiri. Dan tiap-tiap masalah gini itu seringkali terjadi friksi, terjadi yang ketidaknyamanan. Dan faktor inilah yang membuat saya berpikir, kalau saya sebagai orang yang memang studi di bidang misi, kalau cuma fokus pada ini saja akan susah. Kita memang berusaha menjangkau orang-orang sekitar kami sejauh mana yang kita bisa jangkau. Mungkin generasi muda dan sebagainya itu. Tetapi saya juga tidak boleh menutup mata dengan kondisi tanah air yang saya tahu bahwa banyak pulau-pulau Indonesia itu yang sukar
mulai dimasukin oleh Injil. Iya. Dan saya memperhatikan satu-satunya pulau yang masih terbuka untuk kekristenan itu adalah Kalimantan. Itu gampang untuk di sini. Karena itulah maka saya pikirkan untuk mikirkan Kalimantan. Nah, jadi saya memang pernah tinggal di Kalimantan sebelum masuk seminari, kurang lebih 5 tahun, dan itu Kalimantan Tengah. Tetapi kali ini saya mengambil Kalimantan Barat, ya karena alasannya, pertama ada orang yang kita kenal di sana, yang memulai pekabaran Injil di beberapa kampung yang sudah ditobatkan begitu. Tetapi orang ini tidak bisa bergerak leluasa ya. Namanya tiap-tiap pekabaran Injil, tiap-tiap pekerjaan misi itu tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dana, dukungan support dari luar atau dari dalam kalau ada. Nah, Kalimantan tidak mungkin di kampung-kampung di mana nggak ada sekolah, nggak ada pasar, nggak ada proyek-proyek. Bahkan cash flow pun tidak ada di tempat-tempat kayak begitu. Bagaimana bisa menghidupi? Nah, itu perlu dukungan gitu. Nah, memang pada tahun 2014 kalau tidak salah ya, salah satu teman saya juga Pak Suwondo ngasih tahu orang yang saya kenal, Richard ada di Kalimantan. Nah, pada waktu itulah kami memang kebetulan pas waktu itu lagi sudah keliling kemana-mana, saya punya dana misi, tapi Tuhan tidak taruh hati saya itu untuk memberikan di pulau-pulau yang tempat yang lain yang saya sudah keliling. Tetapi saya tahu-tahu ingat, nah Wondok bilang, Pak si Richard di Kalimantan, makanya saya langsung kontak ke seminari, Pak Yusak kenal nggak namanya, tahu nomor teleponnya Richard nggak? Tahu. Nah kebetulan waktu itu ada di situ, ada di sini. Pada saat itu dia sedang membutuhkan secara desperate ya, bantuan finansial untuk ladang yang dikerjakan. Dan ketika saya ketemu ya Tuhan taruh dalam hati saya bahwa ya serahkan apa yang saya bawa kepada dia dan saya nggak tanya kamu persiapmu apa, banyak jiwa berapa yang dimenangkan, gerejamu kayak apa, saya nggak tanya, cuma Tuhan taruh dalam hati saya saya berikan. Cuma ngomong tahun depan saya ketemu sana. Nah, saya ngunjungin ke sana dengan Pak Wondok beberapa kali. Nah, dalam kunjungan itulah maka kita mulai melihat ada sesuatu ya. Gini, possibility untuk memenangkan kampung-kampung itu memang banyak. Tetapi kampung-kampung di dalam gitu, tapi tenaganya bagaimana? Kan sukar. Sementara kita melihat possibility membuka daerah kampung, kita juga diperhadapkan pada satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ngomong saja di daerah yang sudah dimenangkan, kayak Kuwai, Mangkaka, Balai Simbal, Kampung Baru, itu daerah pertama yang sudah dimenangkan Pak Richard. Itu ada berapa ratus anak yang tidak pernah mengecap sekolah, nggak tertarik ke sekolah. Kalau ditanya tanggal lahirnya kan nggak tahu, orang tuanya nggak tahu kapan lahirnya, kapan menikahnya, dan juga nggak punya marriage certificate. Jadi betul-betul kampung-kampung yang tidak tersentuh oleh dunia yang lebih maju sama sekali. Nah, kami concernnya dengan anak-anak, gimana? Nah, dari situlah mulai kita membuat strategi. Kita mesti menangkan anak-anak. Ya, Richard ngomong, ya Pak kita memang mau bikin asrama. Nah, oke, setuju asrama. Jadi untuk sementara nggak usah mikirkan penginjilan, kita pikirkan asrama untuk anak-anak yang dari hutan. Kita nyebutnya anak-anak dari hutan. Memang tinggalnya di hutan dan tidak pernah mengecap pendidikan yang lain itu. Nah, saya setuju dengan catatan seperti itu. Catatannya gini. Kalau buat asrama, harus asrama yang mandiri. Saya nggak mau jadi asrama yang jadi beban bagi pemerintah, minta-minta bantuan. Menjadi beban bagi gereja-gereja, minta-minta kasih proposal kemarin ini. Aku nggak setuju dengan cara kayak begitu. Mandiri. Ya, waktu itu Richard bingung, mandirinya gimana? Loh, anak-anak itu kan dari pedalaman, biasa bekerja. Lah kalau di pedalaman bisa kerja, kenapa dia nggak bisa bekerja di sini? Maka membuatlah
asrama di kecamatan yang namanya Balai Berkuak begitu. Jadi ini 5 jam dari Pontianak ya, berada di kecamatan di jalur Trans Kalimantan. Jadi daerah yang cukup ramai, strategis dan juga cukup maju lah. Ya ada semua lah, paling enggak di situ ada. Makin lama makin berkembang. Tapi sementara yang di dalam tetap saja mereka tertinggal. Bayangkan 3 jam dari situ tuh betul-betul dunia yang sama sekali berbeda. Nah akhirnya memang betul anak-anak itu dibawa, kita mulai bangun asrama tiap tahunnya, tambah gedein dikit, tanahnya juga kita beli luas untuk mereka cocok tanam. Bahkan kita juga pikirkan belikan tanah yang barusan ini beli 4 hektar untuk cocok tanam dan juga sekaligus untuk tanam sawit ya kayak gitu, untuk menyuplai, untuk mensupport kebutuhan mereka untuk waktu yang akan datang. Kita terus mikirin ke sana, dan oleh kemurahan Tuhan bahwa pelayan di sana itu hadirnya anak-anak itu menjadi berkat luar biasa ya. Jadi kita pikir itu anak-anak itu orang yang nggak berguna, tapi ternyata di tangan Tuhan luar biasa. Mereka dibiasakan dididik seperti di sekolah Alkitab ya, kayak seminari gitu ya. Jadi sekarang mereka punya jadwal rutin dari yang umur 6-7 tahun sampai umur 15, setiap pagi jam 4 harus keluar untuk doa pagi. Habis doa pagi sebagian bantu untuk masak. Ya, sebagian untuk bantu yang lain. Nah, habis itu sarapan sama-sama, ngapalkan 1 ayat. Nggak hafal ayat, nggak ada breakfast. Gitu. Jadi, nah anak-anak dididik, habis pulang sekolah, istirahat sebentar, mereka mulai ngurus kebunnya. Habis kebun mereka ada aktivitas di asrama, ajar untuk melayani, nyanyi, juga ada yang main musik, ada juga yang tamborin. Jadi sesuatu kegiatan gereja ini itu dilakukan, maksudnya mereka dipersiapkan untuk pelayanan kayak demikian itu. Dan puji Tuhan ya, sekarang makin tahun itu asrama di sana itu makin besar jumlahnya. Kalau dulu mulai dari 9 naik ke 20, naik 30, sejak tahun 2019 itu rata-rata 80. Wow. 80 anak. Bayangkan di dalam satu asrama itu. Asrama memberikan makan 80 anak itu yang sedang bertumbuh itu kan tidak gampang ya. Betul. Tapi Tuhan cukupkan, dan memang dari hasil mereka punya kerja, hasil kebun, hasil ternak ayam, ternak babi, ternak lele, sebagian untuk makan mereka. Kalau kelebihannya mereka jual untuk beli beras. Kalau kurang, mereka anak-anak dengan ibu-ibu pengurus, kakak-kakak pembina, yang mana kakak-kakak pembina itu sekarang di situ sebagian dari seminari Bethel, dari tempat yang lain, sudah ada 14 anak yang membantu di situ ya, jadi lumayan. Dan mereka membuat roti, roti dijual dan untungnya dipakai untuk asrama. Dan kita mencoba sejak beberapa bulan yang lalu, kita nyewa ruko. Ya, ruko, dites ya, mau jual roti. Dan ternyata sewa 6 bulan itu bisa dibayar dengan jual roti, untungnya selama 1 bulan. Jadi paling tidak itu sudah ada sesuatu pemasukan dari sana. Nah, kalau kami itu dari Amerika, kami support yang kami berikan ya biasanya kalau perlu bangun asrama, perlu beli tanah, perlu anak-anak sekolah, terus kemudian ya tentu saja yang tenaga-tenaga itu kan harus disponsori dari seminari-seminari. Kita ngasih beasiswa mereka, dan sampai sekarang juga ya nggak terhitung yang kita yang kita berikan ya. Tahun ini aja kalau nggak salah yang masuk seminari ada 4 kalau nggak salah, yang masuk STT Real 3. Kita biayai sambil sekolah online. Nah itu jadi mereka sambil sekolah, sambil melayani, sambil membantu ngurus anak-anak. Nah jadi dan oleh kemurahan Tuhan sejak 2019 justru pada masa pandemik itulah terjadi sebuah ledakan pertumbuhan. Jadi
cabang-cabang itu mulai dikunjungin, dibuka satu demi satu. Dan sekarang dah jumlahnya yang berupa gereja dan berupa ada gembala sidangnya saja sudah mungkin ada 11, yang masih pos PI ada 10. Nah baru ini ada satu tempat yang sudah dibangun selesai. Nah, ada fotonya, namanya di Planjo, sudah ada bangunannya, ada ininya. Nah nggak jauh dari situ namanya Burukus, itu daerah baru. Dan satu lagi di tempat Kuala Rando, itu sudah ada jemaatnya, mereka ingin ada gereja dan ada jemaat yang memberikan tanahnya. Baru kemarin kita kasih dana untuk membuat bulldozer di ini. Jadi basically kami membantu yang menyediakan apa yang dibutuhkan. Soal sehari-hari itu mereka bekerja, semua bekerja dengan bagus, dan yang kami tidak lupa lakukan adalah setiap 2 minggu kita ada Zoom meeting. Saya dengan semua pelayan di situ. Kita tanya perkembangannya dan sebagainya gitu. Jadi di bidang-bidang pelayanan luar biasa pertumbuhan jemaat, dan juga dan selalu ya berkat-berkat Tuhan itu luar biasa melimpah. Kalau dulu ketika 2008 ya, ketika saya mulai keliling untuk misi itu, paling-paling kalau jemaat saya gerakkan, ayo kita kumpulkan dana misi. Ya paling-paling setahun sekali kita kumpul, ya lumayan. Berikutnya kumpul lagi baru. Tapi sejak kita mengadopsi Kalimantan Barat ini, itu sudah nggak terhitung. Jadi setiap minggu tanpa kita memberikan kantong khusus atau apa, mereka sudah sisihkan dana untuk West Borneo Ministry, kita ngomongnya, ya Ministry Kalimantan Barat, itu sudah selalu mengalir. Jadi sudah bukan lagi menjadi satu paksaan. Nah, karena jemaat juga diberkati dengan itu. Pernah satu ketika saya kayak gini, kalau saya tuh mengajukan dana proposal, ngasih tahu ini kita dukung sini, itu saya mau supaya jemaat saya itu tahu persis bahwa apa uang yang diberikan itu tidak terbuang. Tepat sasaran. Ya, betul-betul tepat sasaran dan dipakai. Ya. Jadi 2019 kami bawa dari jemaat LA ada 19 orang. Datang ke Balai Berkuak, nginep di sana beberapa hari, dan mereka menyaksikan, ya, mereka puas. Jadi apa yang mereka berikan betul-betul untuk perkembangan jemaat yang ada di Kalimantan Barat. Nah itu hal yang ini. Jadi sekarang mereka nggak ragu-ragu lagi. Tahun depan juga ada lagi, akan ada datangan rombongan mungkin 8 orang mau datang juga lagi. Nah, itu luar biasa. Ya kita selalu pengen dukung begitu. Dan tidak terlepas, ini yang menarik sekali ya. Ternyata apa yang kami kerjakan di sana itu, karena saya juga suka presentasikan, ada teman saya seorang dosen di Amerika juga datang ke situ. Terus mereka tuh melihat bagaimana pelayanan kita tuh bukan sekedar cuma memenangkan jiwa, itu betul-betul pelayanan yang holistik. Jadi kita ngomong soal anak-anak, ya, jadi memberikan masa depan untuk anak-anak. Tapi juga kita mengirim tenaga-tenaga medis, paling enggak 2 kali, kalau sekali pergi itu 1 bulan. Jadi enggak cuma 4 hari pulang. Mereka 1 bulan masuk ke dukuh yang satu 5 hari, weekend balik ke base, kemudian minggu berikutnya masuk dukuh yang lain, balik. Jadi di beberapa tempat itu dalam 1 bulan. Terus kemudian tahun berikutnya juga diulang lagi. Jadi kita melihat ada satu hal yang menarik, misalnya orang-orang satu kampung yang kena penyakit kurap begitu tuh, karena kunjungan, terus kemudian ada bantuan dari Jakarta, ada banyak gereja, karena mengatasi orang yang penyakit kurap, satu-satunya pakaiannya harus dibakar semuanya, nggak ada yang sisa, diganti pakaian yang baru. Nah, jadi boleh dikatakan memang dari banyak gereja-gereja kirim pakaian-pakaian yang layak pakai, ada yang baru,
dan itu membantu orang-orang yang kayak begitu. Mereka rata-rata nggak punya baju. Jadi suka kakak sama adik itu ganti-gantian celana, tukar celana, gantian baju celana, ya kurap ya menular gitu. Ya. Kemudian juga kita ya juga memperhatikan kayak misalnya masalah satu tempat di Kuwait. Ya, nggak tahu Bu Ivon pernah ke sana atau enggak itu? Iya, sudah pernah. Masalah air itu. Nah, air itu sampai sekarang terus mengalir. Oh. Jadi sudah sejak 2018 kalau nggak salah ya, itu 2018 mulai air mengalir pertama, dan ternyata ini yang tidak pernah kita pikirkan dulu. Kita pikirkan dulu asal ada air bersih, orang-orang kampung ngambil dari situ, orang-orang ngambil dari situ, bawa ke rumah masing-masing. Iya. Kita cuma mikirnya dulu begitu. Tapi ada sesuatu yang sebetulnya terjadi setelah itu yang kita nggak pikirkan, seharusnya nggak terpikirkan. Misalnya gini, karena di situ kita di gereja itu kita membuat toilet, ya, buat septic tank gitu. Terus kemudian air di situ bisa mengalir untuk air di situ. Nah, orang-orang itu pada narik pipa, dialirkan ke rumah masing-masing. Iya. Begitu airnya melimpah, nggak pernah ditutup ya, kerannya nggak pernah tutup, mengalir terus. Begitu air masuk ke rumah orang masing-masing, nah orang-orang itu tahu-tahu ikut-ikutan buat kamar mandi dan toilet di rumah masing-masing, di mereka punya properti. Iya. Dengan demikian setelah sekian lama, itu kan ada banyak yang berubah ya, bukan sebuah perubahan rohanian, karena penginjilan, perubahan paradigma. Iya. Ya, gaya hidup itu juga berubah ya. Jadi peradaban berubah. Habit buang air, ambil air dari sungai, itu sudah ditinggalkan. Ya mereka ke sungai sekali-kali kalau memang melakukan sesuatu yang istilah itu yang nyuci alat cangkul atau apa ya di sungai. Tetapi untuk yang seperti untuk masak, untuk buang kotoran apa itu sudah mereka sudah punya di rumah masing-masing. Dan saya pikir wow, itu yang kita pikir ya, secara dana ya nggak banyak waktu itu mereka cuma minta bantuan untuk beli paralon sama semen. Mereka yang bekerja, tenaganya dari mereka. Itu bagusnya orang di Kalimantan itu bagusnya mereka tuh tenaga mau keluar. Apa yang ada, kayu kalau ada mereka berikan. Yang mereka nggak punya, mereka butuh bantuan. Nah itu ada kerjasama. Jadi mereka merasa memiliki. Dan sampai sekarang pun dirawat oleh mereka. Itu tandon yang di atas itu dirawat oleh mereka. Nah, jadi modal yang kita berikan katakanlah 2019 itu sekitar 35 juta. Tetapi bayangkan, kalau Tuhan Yesus 5 roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Tapi kan 12 bakul paling habis seminggu kan. Ya ini 35 juta, dimakan kurang lebih, diminum kurang lebih 450 orang setiap hari selama sudah ya 4-5 tahun, udah 5 tahun tidak pernah habis-habisnya. Dan juga ada perubahan yang lain, ya ada perubahan paradigma, itu sesuatu yang indah luar biasa. Ini yang membuat kami akhirnya, waduh sebetulnya ada banyak yang kita bisa kerjakan di Kalimantan itu ya. Nah kalau kita teliti ya, nah saya perhatikan gaya Paulus melakukan pekerjaan misi ya. Kalau Paulus itu bukan cuma pentingnya tuh datang khotbah, enggak, kita juga lihat ya, datang satu tempat, dia memperhatikan ada masalah apa sih di situ. Kalau ada problem doktrinal, masalah doktrin ya dia atasi itu. Kalau ada problem masalah moral, dia juga bertangani masalah moral. Ya, kalau ada problem-problem yang lain, ya dia handle dulu. Makanya kalau waktu Efesus ada problem, dia buru-buru Timotius ditaruh di situ. Kamu di sini. Dan dia kasih bimbingan. Nah, jadi misi itu bukan cuma sekedar jalan 3 hari, 4 hari, oh khotbah di sana, terus kemudian aku sudah bermisi di situ, langsung balik lagi. Nah, kita juga memang lakukan misi ya kayak begitu. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya ke sana tuh,
jarang khotbah saya. Ya, memang ada orang yang berkhotbah, jarang berarti sekali-kali, tapi itu bukan yang utama. Saya yang utama adalah melihat apa yang bisa kita kerjakan, bagaimana penginjilan bisa terus berlangsung, bagaimana kalau sudah ada penginjilan, pembinaan jemaat seperti apa. Jadi kita terus sibuk mentrain tenaga-tenaga juga untuk ditaruh di sana, bahkan juga menyediakan tempat tinggal bagi pelayan-pelayan. Ya kalau nengok ke sana sekarang paling tidak ada 2 bangunan yang masing-masing 3 unit, 3 unit rumah lah atau apartemen lah kayak begitu. Nah, barusan selesai sebelum bulan yang lalu satu building lagi juga 3 unit yang ini, yang untuk tenaga-tenaga yang melayani di sana. Ya kita perhatikan itu sampai ke situ. Bahkan lebih lanjut lagi kita juga memikirkan kalau ada hamba Tuhan yang sudah memiliki jemaat di satu tempat situ, kita pikirkan bagaimana caranya supaya hamba Tuhan itu bertahan. Biasanya kan nggak bisa mengharapkan dari uang persembahan. Jadi kalau ke Kalimantan kita pikirnya kita dapat sesuatu, itu keliru total itu ya. Ya kalau dikatakan ini proyek, orang dunia bilang proyek, ini proyek rugi. Gitu ya. Justru kita yang beri. Maka kita pikirkan kalau ada hamba Tuhan sudah punya satu tempat, kayak beberapa waktu yang lalu ada satu orang yang melayani di satu tempat, terus kemudian Pak di Taban itu di depan itu nggak jauh ada tanah ya 2 hektar, lumayan untuk bisa pakai ternak, lumayan untuk bisa tanam sayur kayak gini. Ya kita bantu, kita beliin, ya kita beli pakai ya. Jadi dia bisa meneruskan pelayanan sekaligus hidupnya, bukan dari sekedar dari jemaat nggak mungkin ya, dari berusaha sendiri. Ya memang mencari tenaga yang punya beban, bukan cuma sekedar memenangkan jiwa, tapi sekaligus mau berjuang, rela berkorban, mau bekerja, mau hidup di situ, itu tidak gampang. Tapi saya percaya ada, sebetulnya masih banyak anak-anak yang sebetulnya punya potensi. Barangkali mungkin perlu diperkenalkan supaya mereka itu ya tergerak ya. Jangan menjadikan Jakarta itu sebagai satu model. Ya, jangan jadikan Jakarta satu model yang ideal bagi misioneri. Kita kalau bisa malah jauhkan ya. Pergi keluar, mungkin bagus juga sekali-kali diperkenalkan kepada mereka. Nah, hal-hal yang lain mungkin yang kita punya prinsip dalam hal menanam gereja ya, church planting ya. Gini, kalau kami punya prinsip ini, saya anjurkan, kalau di sebuah kampung sudah ada gereja, nggak betul itu gereja GPDI atau gereja Dayak atau gereja yang lain kalau kampung ya, kecuali kalau kota yang ramai besar itu lain. Kalau kampung sudah ada gereja, jangan buka GPI di situ. Support yang sudah ada. Yang ada malah kita bantu. Mereka seringkali kebanyakan tidak punya tenaga penerus. Punya anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil-kecil yang kelihatannya bagus, malah tidak sedikit dari antara mereka dibawa ke balai berkuat. Di asrama, ini asrama mandiri, free, mereka nggak bayar, di situ dengan catatan kamu tamat, kamu bantu orang tuamu. Kenapa kita berpikir gitu? Karena kita sendiri butuh banyak tenaga untuk kampung-kampung yang kosong. Lah kalau rebutan kampung yang sudah ada ini kan buang energi kan. Nah, walaupun kita bantu, kita nggak harus memaksa mereka menjadi GPI. Jadi kita harus tahu bahwa ini untuk tubuh Kristus. Ya, betul. Ya ada saatnya kita berkata
ini GBI, orang GBI begini, tapi juga ada kalanya kita harus sadar ini tubuh Kristus mestinya seperti apa. Betul. Nah, GBI itu jadi berkat. GBI jadi berkat. Oke, memang gitu juga ya. Pak Adi, ini kayaknya nih kalau dengar dari cerita Pak Adi ini betul-betul sudah nggak usah ditanya lagi nih hati Pak Adi ada di mana nih. Memang betul-betul ada di Kalimantan Barat. Jadi kalau dengar cerita Pak Adi tadi dimulai mungkin dari 1-2 pelayanan awal gitu, tapi Tuhan bukakan terus gitu pelayanan-pelayanan baru lagi yang menjadi kebutuhan dari pekerjaan Tuhan yang ada di Kalimantan Barat gitu. Karena saya dengar ini, wow semakin banyak nih yang dilakukan di sana Pak Adi bersama dengan tim. Tapi saya juga highlight tadi Bapak mengatakan bahwa dalam pelayanan misi kita nggak bisa kerja sendiri. Oh, ya ya. ada tenaga-tenaga misi yang kita taruh di ladang-ladang pelayanan, tapi ada juga yang seharusnya bisa support supaya mereka fokus untuk di sana ya melayani, tapi ada yang menopang mereka dari belakang. Pak Adi, ini ya Pak Adi sudah menceritakan sebenarnya ini banyak yang sudah dilakukan di sana. Tapi kan tantangan juga banyak banget Pak. Tantangan geografis aja. Saya udah beberapa kali pergi di tempat yang Bapak datangi. Beberapa. Kalau lewat sungai kita mesti melawan arus. Lewat darat, wow itu perjalanannya juga tidak gampang naik turun gunung ya. Dengan kondisi Pak Adi yang saya tahu Pak Adi masih muda, tapi rasanya saya lebih muda dari Pak Adi. Tapi Pak Adi itu semangatnya itu loh gitu. Mungkin ini juga yang perlu ya diketahui oleh anak-anak muda nih, khususnya yang di STT Bethel Indonesia nih yang sedang kuliah atau yang sudah alumni. Wow, jangan kalah dengan semangat ini. Pak Adi ini boleh cerita sedikit nih tentang hal itu tuh. Oke, tentang tantangan perjalanan ya. Oke, tentang tempat yang kita kunjungi dan kondisinya gitu ya. Ya, kalau kita ngomong di daerah ya, saya tuh nggak ada masalah tidur dimanapun juga, di tikar, di kayu. Sudah biasa ya. Makan apa yang disajikan saya nggak ada masalah. Ya memang cuma kalau dikatakan saya punya persoalan, ya jujur saja adalah kalau saya harus ke ini. Ya orang bilang doing number 1, number 2 itu air kecil, air besar gitu. Itu memang saya agak sukar. Kecuali tempat yang sangat sepi di pinggir sungai, nah itu baru bisa. Kalau enggak itu memang tersiksa, itu menjadi saya ya. Jadi soal yang lain nggak ada masalah. Tapi kalau di base-nya, karena itu di base-nya saya minta ya kamu nggak usah siapkan masakan yang bagus, tempat yang aku nggak peduli. Tapi cuma WC-nya yang bagus gitu aja. WC-nya yang pantas bisa duduk nongkrong. Kalau jongkok saya nggak bisa berdiri. Perusahaannya kayak begitu. Nah, terus mengenai masalah perjalanan ya memang sukar. Tapi dalam saya yang usia saya yang masih sangat muda, relatif muda, 65 tahun. Tahun ini 65 tahun ya saya. Wow, luar biasa. Saya masih naik sepeda motor sendiri. Masih berani ngelewatin tempat-tempat yang kayak gimana gitu. Pernah jatuh Pak? Enggak juga. Enggak jatuh. Orang lokal aja bisa jatuh loh Pak. Karena licinnya jalan itu, Bapak bisa survive di sana. Saya dijaga oleh Tuhan gitu. Nah, saya naik motor setelah beberapa yang April yang lalu saya naik motor itu kurang lebih 8 jam total. Wow. Jadi satu perjalanan itu 6 jam istirahat. Nah, terus besoknya lagi lebih ya. Besoknya lagi pagi-pagi ke tempat yang satu lain. Terus kemudian di sana ya kurang lebih sampai pulangnya kurang lebih another 6 jam gitu juga. 2 hari naik motor terus ya. Ya kuat saja. Kuat bisa aja saja. karena happy sih, hati Bapak ada di situ sih. Dan jujur ya, ini mungkin yang menjadi rahasia yang tidak pernah dirasakan oleh pendeta-pendeta yang suka di kota, yang betul-betul mengembalakan dan penuh pergumulan ya. Kalau saya ke daerah misi, itu satu merasakan sesuatu yang segar, fresh. Kalau kita sudah mau kembali, ya kita banyak hal yang mesti dikerjakan dengan jemaat dan juga dengan saya sendiri juga di sana juga bivocational. Jadi saya juga ada kerjaan, saya masih mengajar, itu banyak sekali kerjaan jadi kadang-kadang capek. Tapi begitu misi, ke dalam misi, semangat kembali. Udah segar, pulang tuh
dengan Kan orang kota sukacita. seringkali bilang begini Pak, kita pergi ke pedalaman, kita bawa api ke sana, tapi seringkali justru kebalik, kita Ya. yang ke pedalaman dapat api dari Ya, sana gitu. Justru Semangat kalau pulang. kalau kita jujur ya, kita mendapatkan banyak penghiburan dari dalam. Ya, kalau kita ini betul-betul ngelihat itunya, Iya. kita malu seringkali nggak ngomong, wah kita menularkan ini, kita ngajarin dia. Kadang-kadang justru mereka yang mengajar Iya, kita betul. tentang Kebanyakan. tentang kesederhanaan, Iya, tentang kesetiaan. mereka kesetiaan. Mereka ibadah mau berapa jam tidak ada masalah, datang on time malah lebih dari Iya, awal. iya. Banyak hal yang kita bisa belajar dari mereka. Iya, betul. Mereka haus akan hadirat Tuhan, Iya, betul. menyambut tamu dengan baik. Iya, Ya, betul. itu hal yang kita tidak bisa lupakan begitu. Oke, Pak, ini Kalimantan Barat. Artinya Bapak selama pergi ke sana Bapak melihat ada ya kultur di sana kan ya pasti ada sesuatu yang menjadi tantangan juga gitu. Kalau tadi mungkin tantangannya adalah ya kondisi geografis, tapi kan kultur juga menjadi salah satu tantangan gitu. Paradigma mungkin yang agak sulit untuk berubah begitu ya karena sudah ya dari kecil sudah begitu turun temurun gitu. Nah, kira-kira strategi misi yang tepat untuk melayani di Kalimantan Barat dalam konteks ini tempat yang sekarang Bapak sedang garap ini istilahnya. Iya, iya. Apa kira-kira Pak? Ya memang ada perubahan, katakanlah kebiasaan itu nggak gampang. Iya. Dari anak-anak yang biasanya di pedalaman yang melakukan apa-apa saja, itu begitu masuk asrama itu banyak yang rusak itu. Air keran itu dicabutin karena mereka nggak biasa. Mereka diam-diam suka lari ke belakang. Nah, tapi kita ajarin. Ya. Apa yang kita pernah lakukan begini loh, saya pendeta yang di sana, Pak Richard, suka waktu-waktu tertentu anak-anak yang dari pedalaman itu dikasih kesempatan diajak pergi ke Pontianak, ke kota. Waktu di kota, kita sewakan hotel, minta ngomong sama hotel supaya dikasih rate yang murah. Wow. Diperkenalkan dengan mall, dengan apa, dengan itu loh kehidupan kota tuh kayak Iya, gitu, kehidupan yang berbeda. Iya. Jadi masalah kebersihan, masalah kamar, apa itu mereka tuh diajar loh, itu mestinya rapi kayak begitu. Memang hari pertama berantakan semuanya, Iya. selimut, kasur di luar semuanya nggak tahan AC. Terbiasa tidur di lantai. Masuk ke kolam, kolamnya kotor semuanya. Nah, itu membuat, tapi dengan beberapa kali kadang-kadang dibawa ke sana, itu tuh mulai mereka belajar sesuatu yang baru. Nah, balik ke Balai Berkuak, Iya. di tempatnya sendiri, mulai lebih gampang ngomong, tempat tidur mesti rapi, kalau kamu menggunakan ini mesti dibersihin, dan sebagainya itu. Nah, ini yang kita lakukan. Memang semua itu melibatkan dinero Iya. ya. Tanpa dinero enggak bisa. Iya. Itu memang semua melibatkan. Tapi worth it kok. Jadi uang itu sebetulnya uang-uang itu kalau tidak digunakan untuk begitu, untuk apa lagi? Iya, Itu yang betul. paling berguna untuk Iya. untuk membantu mereka. Oke. Ya memang masih ada tantangan, misalnya orang-orang yang di pedalaman itu, ada orang-orang yang anaknya punya anak 12, anaknya itu tidak ada satupun yang diizinkan sekolah. Itu butuh waktu yang lama untuk menarik satu anak. Nah, ya, jadi satu anak itu mulai bisa masuk asrama, terus kemudian diajarin apa begitu. Nah, mereka keterampilan atau sesuatu kepintaran. Jadi waktu pulang diizinkan ke orang tuanya, mulai dia ngomong sama adik-adiknya, oh di sana belajar gini, gini. Nah itu cara yang kita lakukan. Jadi bukan kita yang didik ngasih tahu mereka, ambil satu taruh sini, dididik, suruh pulang, suruh nularkan sama anak-anak yang lain. Nah, jadi mereka mulai masuk satu-satu. Bayangkan di Mangkaka tuh sekian tahun itu cuma satu anak yang mau sekolah. Nah, sekarang sudah satu masuk, yang lain-lain tinggal nunggu umur, tinggal nunggu tahun ajaran baru kayak begitu. Wow, luar biasa Pak. Ya tuh
Ini dengar cerita Bapak nih happy banget Bapak cerita tentang Kalimantan Barat. Ini orang Kalimantan Barat ini yang Bapak layani kalau ya sampai di sorga yang dicari Pak Adi nih. Oke, Pak, ini mau tanya nih harapan Bapak ke depan ini karena kan pelayanan di Kalimantan Barat memang masih sangat luas. Ya pasti Tuhan juga akan bukakan ladang-ladang misi baru gitu. Sementara usia Bapak juga kan ya semakin bertambah gitu. Bagaimana ini Pak melakukan regenerasi lah istilahnya supaya lebih banyak lagi, maaf kalau saya pakai kata adinata-adinata lain yang memang punya hati untuk Kalimantan Barat juga gitu, supaya apa yang sudah Bapak rintis bersama dengan jemaat yang ada di Los Angeles gitu bisa dilanjutkan gitu. Jauh-jauh dari Amerika, mestinya ada orang Indonesia juga yang ada di Indonesia yang punya hati untuk sesama orang Indonesia. Kira-kira harapan Bapak apa? Oke, gini, ini sebenarnya yang sudah saya lakukan mulai tahun lalu ya. Beberapa kali kalau saya di PBLN di Amerika ya, beberapa kali kalau saya sharing sedikit-sedikit susah nyantolnya. Nah, tapi waktu SMD kemarin saya mendapat kesempatan untuk memberikan ini semuanya. Testimoni. Ya, presentasi dari apa yang saya kerjakan. Saya juga berikan sama. Saya tantang juga, saudara, sudah berapa tahun Anda memimpin jemaat? Berapa pertambahan jemaatmu? Apa yang kamu urusin selama ini? Ya, daripada ngurusin yang masalah yang nggak terlalu penting, kadang-kadang jemaat berantem, gini. Ayo pikirkan, kerjakan sesuatu yang lebih penting. Nah, saya mulai kasih presentasi. Nah, sejak kasih presentasi itu ada beberapa gereja yang sudah ngomong sama saya, malah minta sama saya ini, saya punya slide yang saya buat itu, semua itu, bisa nggak minta kopinya dengan tak kasih penjelasan, tak kasih teks begitu. Mereka mulai minta, ada satu teman dari Seattle gereja di sana, mereka bikin dana misi untuk begitu. Kemudian ada satu lagi juga dari Toronto, itu kalau dia murid kami ya, dia juga tertarik untuk itu. Jadi yang saya lakukan ini, saya ingin menularkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang membantu mereka tuh membuka pikiran dan mata. Banyak hal yang kita bisa kerjakan ya. Kalau orang Indonesia terbeban untuk Amerika, ya silahkan. Orang Indonesia terbeban untuk negara Israel, silahkan. Mereka gunakan duitnya untuk Afrika, untuk negara lain, itu silahkan. Tetapi saya percaya juga sebetulnya masih banyak orang Indonesia yang kalau terbuka dan dibuka hatinya, juga terbeban untuk bangsa dan negara sendiri. Bahkan orang dari luar negeri pun saya yakin banyak juga yang mulai. Dan ini memang yang saya lakukan dalam waktu setelah saya usia sekian ini, menularkan, ya itu loh, tak sularkan. Jadi kemanapun saya ketemu teman kumpul, saya sharing. Dari mereka nggak mau dengar sampai mereka tuh sampai akhirnya tertarik dengar. Ya, yang nggak tertarik ya sudah pergi aja, nggak apa-apa gitu aja. Yang tertarik saya akan ladenin, ya, ladenin. Kalau perlu saya datang bayar tiket sendiri enggak apa-apa, asal saya kasih kesempatan presentasi. Terus saya ngomong begini, saudara tidak harus membantu tempat saya, oke? Belajarlah adopsi tempat yang Anda cocok. Ya. Hati kita beda-beda. Tuhan itu kalau semua di tempat saya nanti ya nggak cukup. Dunia itu begitu luas, Indonesia begitu luas. Jadi kalau saya tertarik untuk daerah Sulawesi, silahkan. Tertarik untuk daerah Madura, silahkan. Tertarik untuk Papua, silahkan. Tempat yang silahkan. Tapi belajar adopsi gitu. Temukan orang-orang yang benar. Ya. Jadi kalau penting itu menemukan partner yang cocok. Kalau itu masalah yang utama yang banyak menimbulkan kekecewaan di hati para misioneri, termasuk misioneri Barat itu menghentikan supportnya kepada pelayanan misi di banyak negara itu karena mereka tidak menemukan orang yang cocok. Jadi uang mengalir banyak, tetapi nggak ada sesuatu yang, nah ini mengecewakan. Jadi perlulah kalau hamba Tuhan itu punya mental yang benar, ya. Dan terus terang ya, kalau orang jujur itu diberi oleh Tuhan kelimpahan kok, nggak kekurangan. Ya, seperti ya Kalimantan Barat, ya Richard, dia jujur,
Dan kami juga dia nggak keberatan dengan cara kami dalam menyalurkan dana. Misalnya kayak gini, kita membangun satu proyek tertentu rumah kayak gitu. Kita nggak langsung butuh budgetnya berapa, langsung kirim semua. Enggak. Oke, buat ini perencanaan tahap pertama apa yang dilakukan. Ngomong tutup payung, oh ini budgetnya berapa? Kalau ngomong termasuk tukang, biaya kayu, biaya ini, katakanlah 40 juta. Kita kirim 40 juta. Nah sudah selesai, apa next step? Oh kita mau bikin tembok gini-gini ini, kalkulasi biayanya berapa? Ngomong 30, ya kita kasih 30. Nah kalau soal membantu yang lain ya bantu tersendiri. Tapi bangunan saya nggak suka ada subsidi silang. Uang ini dipakai lari sana, nggak mau. Kalau udah untuk ini selesaikan. Kalau kamu butuh yang lain, perlu kendaraan, perlu mobil, memang kita juga mesti beliin mobil mereka, beliin sepeda motor mereka, itu untuk alat mereka ya, satu-satunya ya. Nah kita bantu bantu untuk gitu. Paling tidak sekarang ada 2 mobil ya, satu Innova atau Avanza lupa saya. Nah, satunya yang itu Ranger punya itu yang untuk di dalam ya, masuk untuk ke pedalaman. tempat-tempat yang sukar begitu. Ya kita bantu kayak begitu, tapi istilahnya nggak ya seperti taruh brek nanti nggak jelas. Nah, kerjasama yang baik. Betul. Mereka melaporkan dan kami laporkan. Karena saya terhadap jemaat pun juga bertanggungjawabkan. Jadi isu trust di sini penting. Penting. Dan ke mereka jemaat trust karena semua yang saya minta ada wujudnya, ada kenyataannya. Nah ini penting. Dengan begini tuh bisa berlangsung lama sekali. Kebanyakan kalau orang nggak bisa lama itu karena nggak ada trust ya. Ada sesuatu penyimpangan penggunaan dana. Nah itu yang ini mengecewakan banyak negara-negara yang dulunya menjadi donatur untuk misi, banyak yang berhenti. Banyak berhenti gara-gara kayak begitu. Termasuk kayak Indonesia juga ya, jujur saja. Iya Pak. Ya, karena itu personal sih sebenarnya ya. Personal ya, bukan seluruhnya. Jadi mungkin anak-anak didik kita itu pikirkan ya, salah satu yang penting dari hidup mereka itu, mereka harus bisa dipercayai, harus betul-betul memiliki integritas yang tinggi, pengabdian yang sungguh-sungguh itu penting ya. Harus dipersiapkan dari sekolah Alkitab, ya, masuk seminari bukan cuma membuang diri karena nggak laku di mana-mana, nggak bisa kayak kemana-mana. Membuang diri doang gitu. Kita mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup ya yang berharga ya, bukan membuang diri yang nggak berharga di mana, ditolak di mana-mana, dibuang di seminari. Nah, bukan gitu, prinsipnya gitu. Nih Pak Adi, waduh ini pasti banyak lagi cerita yang seharusnya kita dengar dari Pak Adi, tapi semoga dengan sedikit cerita yang Pak Adi sharingkan pada kesempatan ini, karena saya tahu sudah terlalu banyak sebenarnya hal lain yang belum sempat diceritakan, dan semoga ini juga bisa menjadi trigger Pak bagi para pendengar yang mendengarkan Pentecostal Podcast bersama dengan Pak Adi ya. Kalau mereka masih penasaran, biar mereka pergi sendiri ya Pak ya. Ya betul. Ke Kalimantan Barat. Satu lagi, sebetulnya kalau saya pas mendapat kesempatan di gereja-gereja di Jakarta ini, ya saya tidak lupa mempercakapkan ini. Kalau saya lihat gembala sidangnya tertarik, saya teruskan. Kalau nggak tertarik ya sudah forget it gitu aja. Kita cari ini. Saya ingin menularkan kepada siapapun juga, dan saya harap dengan adanya podcast ini ya paling tidak menggugah banyak orang ya. Ayo gunakan waktu yang ada itu untuk memenangkan banyak jiwa ya. Luar biasa. Aduh Pak Adi benar-benar menginspirasi. Saya ingat ada seorang penulis buku Perjanjian Baru, dia mengatakan ketika Paulus ada di penjara, Injil tidak terpenjara bersama dengan Paulus. Karena Paulus sudah melatih banyak anak-anak rohaninya, ya dia mendampingi mereka bermisi, sehingga ketika Paulus ada di penjara, anak-anak rohaninya yang melanjutkan pekerjaan misi yang sudah dirintis oleh Paulus. Dan saya yakin apa yang sudah Bapak lakukan itu juga menginspirasi banyak orang yang Bapak datangi, yang Bapak
ajak ngomong lah istilahnya tentang pekerjaan misi yang ada di Kalimantan Barat. Jadi doa kami Pak dari STT Bethel Indonesia, Bapak sehat, Bapak umur panjang, supaya Bapak bisa melihat pelayanan di Kalimantan Barat itu luas. Anak-anak yang ada di asrama mereka bertumbuh dengan baik, ya mereka punya paradigma yang baik gitu, dan Tuhan kirimkan banyak pekerja-pekerja misi yang punya hati Tuhan supaya Kalimantan Barat betul-betul dimenangkan untuk Tuhan. Ya, jadi terima kasih banyak Pak. Ini mungkin ada closing statement nih dari Bapak sebelum kita menutup percakapan kita kali ini. Closing statementnya kira-kira simpel saja. Iya. Ya. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir, atau kita nggak tahu berapa lama lagi kita ini masih diberi izin hidup di dunia. Nggak betul untuk orang muda, orang yang parubaya, atau orang kita nggak tahu. Tetapi kalau masih kita bernafas, jangan sia-siakan nafas kita ini ya untuk hal yang sia-sia. Kita gunakan sambil bernafas, tapi kita juga sekaligus untuk menularkan kasih Allah, berita Injil kepada dunia ini. Wow, waduh, thank you Pak. Oke, ini pada akhir percakapan kita ada sedikit oleh-oleh katanya dari STT Bethel Indonesia ini. Oh ya? Ya, kami bersyukur sekali Pak Adi mampir di tengah-tengah kesibukan sebelum kembali ke Amerika, sehingga kami juga bisa diberkati dengan pelayanan Bapak, dengan apa yang Bapak lakukan. Ya, mendengar cerita Bapak kayaknya pengen pergi ke Kalimantan Barat gitu dan menyaksikan silakan pergi. pelayanan yang ada di sana. Pak, diterima dengan sukacita. Ini kecil, tidak ada artinya apa-apa, tetapi ini juga sebenarnya merupakan support supaya Bapak tetap semangat. Bapak ada dalam doa kami, jauh di mata, dekat di doa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Oke, Bapak Ibu Saudara pemirsa yang menyaksikan Pentecostal Podcast kali ini, saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati. Pada akhirnya kami mengucapkan salam sehati, salam ikrais, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.